Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kamaruzaman Rustamam Ahmad atau KBA. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat semua yang telah menonton beberapa video saya, beberapa diskusi, dan tanpa saya sadari ini merupakan video yang mendekati angka 100. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para sahabat yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton sajian saya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan lanjutkan diskusi yang kemarin pernah saya sebutkan mengenai ada 3 kitab, ada 3 bukan 3, 4 kitab tidak salah saya itu yang memakai istilah Salatin di dunia Melayu. Jadi saya menemukan sebuah buku yang disajikan oleh M. Adli Abdullah. Dia transkrip atau merumikan sebuah naskah adat Aceh, di mana dalam kitab tersebut ada judul namanya Ma Baina Salatin. Jadi orang Aceh dulu menyebutnya sebagai adat Aceh atau kanun Mekuta Alam. Nah, sebelum kita masuk ke topik tentang kanun Mekuta Alam, dalam kesempatan ini saya akan sajikan atau saya akan berikan narasi singkat tentang perbedaan 4 kitab yang menggunakan kata-kata Salatin. Nah, yang pertama yang sangat terkenal di dunia Melayu adalah kitab Tajus Salatin. Nah, Tajus Salatin ini ditulis oleh Bukhari Jauhari, dan ini merupakan kitab yang tentang hakikat, tentang Tuhan, kemudian tentang makhluk. Di samping itu juga tentang kerajaan manusia, perihal raja yang zalim, kemudian pesuruh pegawai syariat yang ada pada sebuah kerajaan. Jadi ini merupakan sebuah kitab yang sangat terkenal di Aceh, yang diperbincangkan, tetapi amat disayangkan kitab Tajus Salatin ini tidak begitu dikenal oleh generasi muda hari ini. Kemudian ada lagi kitab yang namanya, yang kemarin saya sebutkan, adalah Bustanus Salatin. Bustanus Salatin ini adalah kebun para raja yang menceritakan tentang kejadian bumi, kemudian para nabi, kemudian wali-wali yang soleh, tentang akal, ilmu, tabib. Jadi tentang berbagai hal ilmu pengetahuan yang ditulis oleh Syekh Nurdin Ar-Raniri. Jadi ini kitab Bustanus Salatin. Kemudian yang ketiga adalah Sulalatus Salatin. Sulalatus Salatin ini ditulis oleh Tun Sri Lanang. Nah, ini ada di terbit di Malaysia. Kebetulan saya punya kitabnya, dan ini diklaim sebagai sebuah karya maha agung dari pujangga Melayu, yaitu Tun Sri Lanang. Ini tentang kisah-kisah di seberang di tanah Melayu, dan ini saya rasa dikaji dan diperkenalkan oleh seorang penulis dari Malaysia, Muhammad Haji Saleh. Jadi tadi yang pertama adalah Tajus Salatin, kemudian Bustanus Salatin, yang ketiga adalah Sulalatus Salatin, karya dari Syekh atau Tun Sri Lanang. Itu ada sebuah disertasi yang ditulis oleh M. Adli Abdullah tentang
Tun Sri Lanang beserta dengan karya-karyanya. Dan yang terakhir adalah di sini kita temukan Ma Baina Salatin. Ma Baina Salatin ini adalah tentang majelis raja-raja, kemudian tentang bagaimana istana, bagaimana seorang menjadi raja, kemudian bagaimana sejarah kerajaan Aceh Darussalam, apa saja aturan para diraja, kemudian bagaimana sistem perekonomian di dalam kerajaan Aceh Darussalam. Jadi kitab ini memberikan sebuah narasi besar, dan sesungguhnya kitab Ma Baina Salatin, penamaan kitab Ma Baina Salatin ini bisa didapatkan dalam bunyi dalam kitab tersebut, yaitu Wasamaituha Ma Baina Salatin. Jadi aku namai dia tentang perintah segala raja-raja. Jadi ini merupakan kitab keempat di dunia Melayu yang memakai kata-kata Salatin, walaupun kemudian kitab ini di Indonesia atau di Aceh atau di Nusantara lebih dikenal dengan istilah adat Aceh, yaitu berisi tentang undang-undang Aceh. Nah, kalau kita kaitkan dengan kajian Senok Hogronyo sebelumnya yang mengatakan adat Aceh adalah kebiasaan masyarakat Aceh, maka sesungguhnya yang disebut dengan adat Aceh adalah apa yang tertuang di dalam kitab Ma Baina Salatin. Inilah adat Aceh. Jadi yang disebut oleh Senok Hogronyo itu bukan adat Aceh, melainkan resam kebiasaan masyarakat Aceh, dan itu bisa dilihat dalam buku dia Adat Istiadat Masyarakat Aceh. Nah, dalam kitab Ma Baina Salatin atau Adat Aceh, atau juga orang menyebutkan dengan Kanun Al-Ati, inilah di situ diceritakan bagaimana filosofi kerajaan Aceh, siapa dan bagaimana seseorang itu menjadi raja, kemudian bagaimana seseorang raja memimpin daerahnya, kemudian apa saja kewajiban para pendatang, dan bagaimana diambil pajak dari sistem perekonomian, apa saja organisasi yang mengurusi politik, mengurusi kelautan, yaitu Panglima Laut atau Amirul Bahri. Kemudian ada juga istilah Balai Furbah yang membidangi masalah-masalah perekonomian. Jadi kalau orang Aceh hari ini bicara tentang adat Aceh, maka inilah yang disebut dengan adat Aceh, yaitu undang-undang Aceh. Bukan adat Aceh itu yang sekali lagi adalah yang sering diungkapkan sebagai kebiasaan. Dan inilah salah satu jasa besar Senok Hogronyo ketika dia memperkenalkan konsep adat di Indonesia dan diambil pengalamannya di Aceh. Akhirnya kita hari ini mengatakan adalah kebiasaan adalah adat istiadat. Walhal bahwa sebenarnya ketika disebut adat Aceh, maka inilah rujukan atau isi atau standar bagaimana kerajaan Aceh dilaksanakan pada waktu itu. Nah, di dalam buku yang diusahakan oleh Dr. Adli ini ada berisi tentang perintah segala raja-raja, kemudian sultan, nama-nama sultan yang pernah berkhidmat di Aceh, kemudian salah silah raja-raja di Aceh, silsilah mereka, kemudian bagaimana adat majelis raja, bagaimana mereka kehidupan mereka sehari-hari, dan yang terakhir adalah dustur adat hasil negeri dari segala kapal niaga. Ini menceritakan apa saja kewajiban dan bagaimana jika datang para peniaga asing atau mereka yang menggunakan kapal asing ke Aceh, apa saja yang harus mereka lakukan, sehingga ini merupakan bagian dari pendapatan kerajaan Aceh pada waktu itu. Itulah saya rasa sahabat tentang perbedaan mengenai 4 kitab yang menggunakan Salatin di Aceh, yaitu Bustanus Salatin, Tajus Salatin, Sulalatus Salatin, dan yang terakhir adalah Ma Baina Salatin yang sudah ditulis oleh atau disediakan atau diusahakan dirumikan oleh Dr. Adli Abdullah, salah seorang dosen di Universitas Syah Kuala. Kemudian beliau juga alumni dari University Science Malaysia,
dan di bawah bimbingan Prof. Abdurrahman Ismail dan Dr. Azmi Arifin. Jadi Dr. Adli Abdullah inilah yang telah berusaha memperkenalkan sosok Tun Selanang di Aceh dan juga berusaha memperkenalkan istilah ma baina sholatin dalam kitab atau dalam undang-undang Aceh yang kita kenal hari ini adalah adat Aceh. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat. Silahkan komen dan memberikan pertanyaan dan apa saja yang bisa menjadi bahan diskusi kita di selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.